dan dua teman saya, Salsabila Handayani serta Febrian Faharashid. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah kami diskusikan kemarin. Namun, sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang turut membantu dalam pembuatan artikel ilmiah kami, serta Pak Wilky selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah membimbing kami dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel yang telah kami buat berjudul Pengaruh Alih Kode dan Campur Kode dalam Penggunaan Bahasa Indonesia. Adapun yang kami bahas adalah abstrak, pendahuluan, metode penelitian, kajian teori, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Bahasa merupakan sarana komunikasi. Di era globalisasi ini, budaya asing semakin meluas di Indonesia, termasuk bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Fenomena globalisasi ini menimbulkan variasi bahasa berupa alih kode dan campur kode yang banyak dituturkan oleh para mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alih kode dan campur kode pada percakapan sehari-hari, serta pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Kata kunci yang kami temukan adalah bahasa, alih kode, serta campur kode. Bahasa adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sosial setiap individu di masyarakat. Setiap orang mengungkapkan pendapat, informasi, ide atau gagasan melalui bahasa yang dikuasai dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal itu, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi berarti harus dikuasai dan diaplikasikan dengan baik dan benar agar lawan bicara dapat menangkap makna atau informasi yang penutur sampaikan. Di era globalisasi ini, teknologi terus berkembang pesat sehingga mempermudah komunikasi dan berbagi informasi dalam cakupan lokal maupun global. Contohnya, dengan adanya media sosial yang semakin mengaburkan batas-batas penyebaran informasi antar negara. Mengingat setiap informasi yang disampaikan di media dari berbagai negara menggunakan bahasa negaranya masing-masing, maka penguasaan bahasa asing adalah hal yang perlu. Dengan menguasai bahasa asing, maka tembok pembatas berupa kendala bahasa dapat diruntuhkan siapapun yang ingin menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasannya, sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan akan informasi dari berbagai bidang keilmuan dan meningkatkan kualitas dirinya. Oleh karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menguasai bahasa asing. Pada dasarnya, seseorang yang ingin menguasai bahasa asing memerlukan banyak waktu untuk terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, banyak orang yang mulai menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari untuk mengasah kemampuannya. Hal tersebut berdampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Banyak orang yang mulai menggunakan campur kode dan alih kode dalam penggunaan bahasa Indonesia. Percampuran dalam komunikasi antara dua orang yang menggunakan kode yang sama, yaitu bahasa Indonesia, kemudian terjadi peralihan kode lainnya, yaitu bahasa Prancis misalnya, adalah hal yang biasa disebut dengan campur kode. Terjadinya peralihan tersebut karena adanya perubahan kondisi atau biasa disebut dengan alih kode. Maka berdasarkan masalah tersebut, kami memilih meneliti mengenai pengaruh campur kode dan alih kode terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode survei. Survei adalah kegiatan untuk mendapatkan jawaban, respon, atau keterangan faktual dari responden mengenai masalah-masalah yang diteliti dan disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner-kuesioner kepada responden secara online melalui Google Form. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang melakukan campur kode dan alih kode dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kajian teori yang kami gunakan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, menurut Airiani dalam jurnal pribadi, bahasa adalah alat komunikasi setiap individu untuk menyampaikan pesan kepada individu yang lain.
Sosiolinguistik adalah suatu peristiwa bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut Simatupang dalam jurnal pribadi, objek kajian dari sosiolinguistik adalah beberapa bahasa yang terdapat di masyarakat beragam bahasa. Misalnya, masyarakat dapat berbicara lebih dari satu bahasa. Mereka harus memilih bahasa mana yang akan dipakai untuk berbincang. Menurut Haer dalam jurnal Susmita tahun 2015, alih kode dan campur kode merupakan penggunaan antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya, atau dua variasi bahasa dalam suatu masyarakat. Menurut Ahoy Mutun, dalam jurnal Susmita tahun 2015, pada hakikatnya alih kode merupakan pertukaran dari penggunaan bahasa atau dialek. Menurut Suito yang terdapat pada jurnal Susmita tahun 2015, alih kode bisa saja berbentuk alih varian, alih variasi, alih model, atau alih register. Suito juga berpendapat bahwa ada dua macam alih kode, yaitu alih kode internal yang terjadi antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia, dan alih kode eksternal yang terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Menurut Suwandi dan Sundoro yang terdapat pada jurnal milik pribadi, campur kode memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan antara satu bahasa dengan bahasa lainnya yang berlaku pada situasi informal atau santai. Yang kedua, pada situasi berbahasa tersebut tidak ada sesuatu yang meminta munculnya campur kode. Yang ketiga, pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya merupakan bentuk campur kode. Baik, saya akan memaparkan berikut responden penelitian kelompok kami yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2020. Kami melakukan survei sebanyak 37 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Prancis. Pada gambar ini penggunaan campur kode dan alih kode pada bahasa sehari-hari dari 37 mahasiswa dan mahasiswi, ada 95% yang menggunakan campur kode dan alih kode bahasa pada percakapan sehari-hari. Karena pendidikan bahasa asing yang sedang mereka jalani selama 1 semester ini membuat tiap dari mereka senang menggunakan campur kode dan alih kode bahasa. Selain memudahkan dan lebih efisien untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari, campur kode dan alih kode bahasa merupakan bentuk dari variasi bahasa Indonesia. Tentu campur kode dan alih kode bahasa jika digunakan dalam percakapan sehari-hari sangat menyenangkan dan tentunya mudah, menarik, unik, dan bervariasi sehingga sangat mudah untuk dilontarkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya campur kode dan alih kode bahasa bisa memojokkan bahasa Indonesia itu sendiri. Bisa kita lihat pada gambar di atas cukup banyak yang memilih mungkin, sebanyak 62% dan 38% tidak. Selanjutnya pada gambar ketiga, pengaruh campur kode dan alih kode bahasa terhadap penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari gambar ini, sebanyak 76% berpendapat bahwa campur kode dan alih kode bahasa berpengaruh terhadap penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada gambar keempat, kita lihat penggunaan campur kode dan alih kode bahasa dalam percakapan sehari-hari, ada 78% mengatakan efisien jika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan pada gambar kelima, apakah campur kode dan alih kode bahasa dapat mengancam atau justru memperkuat bahasa Indonesia? Sebanyak 65% mengatakan bahwa campur kode dan alih kode merupakan variasi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Dan 35% mengatakan bahwa campur kode dan alih kode dapat mengancam bahasa Indonesia. Dari 3 gambar yang saya paparkan, melakukan campur kode dan alih kode bahasa menurut 37 mahasiswa dan mahasiswi yang telah kami survei adalah hal yang lumrah. Dengan adanya perkembangan zaman, teknologi, dan budaya, bahasa makin banyak mengalami perubahan dan bervariasi. Tapi, apakah dapat mengancam penggunaan bahasa Indonesia sendiri? Secara umum, yang telah kami survei tidak mengancam jika kita meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan alih kode dan campur kode saat ini sangat diminati mahasiswa dan mahasiswi, tetapi
tanpa kita sadari, melakukan alih kode dan campur kode dapat mengancam bahasa Indonesia jika penggunaannya tidak diseimbangi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun alih kode dan campur kode merupakan variasi bahasa di masa kini, tetapi alangkah baiknya jika kita juga mendalami dan meningkatkan pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dan tata bahasanya. Dari hasil penelitian ini, kami menyarankan kepada mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat yang senang dan terbiasa menggunakan alih kode dan campur kode bahasa dalam percakapan sehari-hari agar tidak lupa untuk meningkatkan kemampuannya terhadap pemahaman tata bahasa dan menambah perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan membedakan konteks dalam pemakaian bahasa juga sangat diperlukan agar setiap orang memiliki sopan santun dalam berkomunikasi dan juga tetap memiliki pengetahuan